Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku, sahabatku seiman dalam Kristus. Hari ini kita mendengarkan kisah seorang yang sudah 38 tahun lamanya menderita sakit. Ia hanya berbaring di serambi dekat kolam. Menurut kepercayaan orang Yahudi bahwa kalau air dalam kolam itu mulai goncang, maka orang sakit harus dimasukkan ke dalam kolam dan mereka akan disembuhkan. Kasihan sekali bahwa tidak ada orang yang datang menolong orang sakit ini untuk memasukkan dia ke dalam kolam. Yesus merasa sangat prihatin dengan keadaan dirinya, dengan keadaan orang tersebut. Keluar dari rasa prihatin, Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dia tidak langsung menjawab pertanyaan Yesus dengan jawaban ya, tetapi dia ungkapkan kerinduan untuk sembuh lewat menceritakan apa yang terjadi. Katanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Lewat ungkapan cerita ini terungkap kerinduannya yang sangat tinggi bahwa dia sungguh mau disembuhkan. Tetapi tidak ada yang membantunya. Kini tiba saatnya untuk disembuhkan. Sumber hidup itu sendiri berdiri di sampingnya, yaitu Yesus. Kesabarannya dalam menderita selama 38 tahun kini mendatangkan berkat. Kini buah kesabaran itu terjadi di atasnya.
Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah dia. Penyembuhannya tidak melalui proses penceburan dalam air, tetapi hanya lewat kata-kata yang penuh kuasa. Perbuatan Yesus ini mengingatkan kita akan peran Yesus sebagai air hidup. Barang siapa meminum air hidup yang diberikan oleh Tuhan akan mengalami kehidupan abadi. Saudaraku seiman dalam Kristus, hari ini begitu luar biasa. Kolam yang bergoncang menurut kepercayaan Yahudi tidak adalah tanda kehadiran Tuhan yang mendatangkan berkat. Kini kehadiran Tuhan yang diwakili oleh Yesus sungguh dirasakan oleh orang yang sakit. Yesus hadir membawa kesembuhan, satu berkat yang sangat luar biasa baginya. Yesus juga mengingatkan orang yang sudah disembuhkan itu supaya jangan berdosa lagi. Maksud dari peringatan Yesus ini adalah agar orang yang disembuhkan itu harus hidup sehat jiwa raga. Raganya disembuhkan, Yesus mengharapkan agar jiwanya juga sehat. Saudaraku seiman dalam Kristus, kita sebagai umat Katolik sering kali lakukan ziarah ke gua-gua Maria. Di Indonesia misalnya ada Gua Pusarang, ada Gua Tritis, Sendang Sono, dan lain sebagainya. Sendang Sono adalah tempat ziarah yang mendapat tempat istimewa di hati umat Katolik. Karena banyak orang yang menerima mujizat mengambil air suci dari sumber mata air di sana, kemudian meminumnya seraya berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Apa yang dialami oleh para peziarah kemudian disampaikan dari mulut ke mulut agar semakin banyak orang yang percaya dan memuliakan nama Tuhan. Gereja Katolik tidak mengajarkan bahwa mata air Sendang Sono yang menyembuhkan. Mata air tetaplah mata air yang memberikan kesegaran, kesejukan, kesuburan, dan kehidupan bagi siapapun yang berada di sekelilingnya. Demikian kata Nabi Yeskiel. Saudaraku seiman dalam Kristus, di masa puasa ini ada pesan Injil yang dapat kita terima dari hari ini. Yang pertama adalah masa puasa ini kita bisa berusaha untuk lebih bersabar dalam menjalankan apa yang tengah kita alami, entah sakit atau menanggapi sikap orang lain yang kadang menyakitkan hati kita. Yang kedua adalah di masa puasa ini kita harus mengungkapkan isi hati kita secara terbuka kepada Tuhan. Yang ketiga adalah dalam masa puasa ini kita harus tingkatkan kesadaran dan ketaatan kita dalam menjalankan perintah Tuhan. Yang keempat, dalam masa puasa ini kita harus berusaha untuk membaharui diri, bisa melalui pengakuan dosa. Kalau semua pesan ini kita jalankan dengan baik, pasti Tuhan akan mengganjari kita, memberi ganjaran kepada kita dengan berkat-Nya. Kesabaran dan ketaatan selalu mendatangkan berkat bagi kita. Ia juga mau mengajarkan kepada kita supaya kita tidak menunda-nunda berbuat kebenaran dan keadilan. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita dan meningkatkan kesabaran kita agar lebih peduli pada orang-orang yang tertindas, orang miskin, difabel. Dan kita juga mohon berkat dari Bunda Maria agar mendoakan kita. Untuk itu marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus sebagai sumber mata air hidup sejati, curahkanlah rahmat-Mu kesembuhan kepada kami, orang yang kini sedang berada dalam kesulitan hidup dan mereka sedang mengalami penderitaan baik fisik, psikis maupun rohani. Kuatkanlah hati dan pikiran mereka agar mereka pun mendapat jalan yang terbaik untuk hidupnya. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.